Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev, masih dengan saya Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kita akan melanjutkan untuk tutorial dari Adobe Flash, dan kita kali ini akan belajar tentang scenes atau adegan-adegan di eh, Adobe Flash. Jadi adegan klip ya. Eh, kita buat dulu untuk dokumennya menggunakan Script 2. Dan kali ini saya akan jelaskan untuk scenes. Scenes itu adalah adegan atau potongan dari klip-klip yang akan dibuat animasi. Jadi potongan-potongan klip tersebut berisi timeline. Jadi setiap klip atau scenes atau adegan itu berisi timeline yang berbeda antara satu dan lainnya. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana cara kerja dari scenes. Yang pertama adalah saya akan buat dulu untuk objek. Kemudian saya akan buat untuk animasinya, misalkan kotak. Kemudian ini akan saya nonaktifkan untuk stroke-nya. Nah, kemudian kita buat animasi dengan kotak ini, kita ubah jadi simbol, lalu kemudian kita akan gerakan dengan motion twin. Klik kanan, motion twin seperti yang tutorial sebelumnya. Kita tarik aja ke sini, jadi buat sederhana, misalkan yang ngawur seperti ini nggak apa. Oke, kita ke bawah, lalu kemudian di 80 kita kasih frame lagi, insert frame, kemudian kita balik lagi ke sini. Kemudian saya akan tambahkan untuk layer berikutnya, ini adalah keterangan dari, misalkan di sini untuk scene 1 atau adegan 1. Oke, seperti ini. Misalkan saya taruh aja di sini. Oke, jadi kalau dijalankan animasinya seperti ini. Oke, ini untuk adegan pertama dari animasi. Jadi untuk melihat scene, status scene kita bisa lihat di sebelahnya view dari stage. Lalu di sini untuk edit simbol, lalu di sini untuk scenes. Nah, kita berada di scene 1. Lalu kemudian kita ingin menambah scene. Bagaimana caranya? Yaitu dengan insert, menu insert, kemudian pilih scene. Maka kita akan membuat scene selanjutnya. Jadi ini maksudnya adalah untuk yang tadi itu tidak hilang tapi tersimpan di scene 1. Contoh, kalau misalkan kita kembali lagi ke scene 1, nah maka dia akan muncul lagi untuk adegan pertama ini. Lalu kemudian ini untuk adegan kedua. Lalu kemudian untuk adegan kedua saya akan import gambar. Kita pilih aja file import to stage. Misalkan saya akan pilih bola seperti ini. Oke, kemudian kita buat sama juga, gunakan animasi. Jadi motion twin kita ubah. Oke, kemudian saya tarik lagi ke sini. Kemudian ya, tarik ke bawah, kemudian balik lagi ke 80. Oke, seperti ini. Jadi lanjut. Oke, ini untuk adegan yang kedua. Saya kasih judul lagi, misalkan di sini scene 2 atau adegan 2. Oke, tarik aja ke sini. Jadi antara scene 1 dan scene lainnya itu mempunyai timeline yang berbeda. Jadi contoh untuk scene 1 seperti ini, timelinenya dan kontennya juga berbeda. Jadi ketika kita menambahkan scene, maka hasilnya isi dari timeline scene tersebut akan kosong karena kita membuat yang baru. Jadi scene itu diumpamakan sebagai klip. Jadi potongan-potongan klip seperti itu. Jadi bagian dari animasi. Lalu kemudian kita buat lagi untuk scene. Kita insert scene. Kemudian ini akan saya buat sebuah tulisan teks, misalkan teks berjalan. Kemudian kita buat juga untuk motion twin. Kita akan gerakkan. Oke, seperti ini. Lalu kemudian sini, dan yang terakhir balik lagi ke sini. Oke. Kemudian kita kasih teks di atasnya, teks yang tidak ada animasinya, misalkan scene 3
adegan 3. Oke, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan satu lagi untuk scene, yaitu scene 4. Misalkan di sini akan saya buat animasi lingkaran, dan kemudian kita buat sama motion twin. Oke, kita gerakkan ke sini, kemudian ke sini, dan yang terakhir balik lagi. Oke, kita akan coba untuk edit jalurnya, misalkan seperti ini, belok-belok, nggak apa, agar variasi. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir ini saya tambahkan yaitu scene 4 atau adegan 4. Nah, jadi kita sudah membuat 4 scene, kita lihat di scene sini. Jadi untuk berpindah antar scene kita bisa klik di sini, scene 1, scene 2, scene 4, scene 2. Ini harusnya urut ya, ini nggak urut. Kita bisa ulangi lagi nanti. Kita atur nanti di pengaturan scene. Jadi kita bisa berpindah scene di sini, kemudian kita bisa edit apa gitu di sini, misalkan. Kemudian kita pindah lagi ke scene 3, lalu kemudian kita apa ya? Ini kemudian putar seperti ini. Nah, ini untuk navigasi dari scene, berpindah-pindah scene. Nah, kalau kita jalankan, kita akan lihat. Maka ini untuk scene 1, adegan 1, kemudian ini scene 3, adegan 3, kemudian ini scene 4, dan kemudian ada scene 2. Dan nanti akan kembali lagi ke scene 1. Oke, jadi terus menerus seperti itu. Oke, kemudian untuk mengatur scene, kita bisa klik yang namanya window, kemudian kita pilih other panel, kemudian scene, atau bisa menekan tombol shift F2 untuk shortcut. Nah, di sini. Jadi di sini kita bisa lihat scene 1, scene 3, scene 4, scene 2. Sepertinya tadi ada sedikit kesalahan, jadi tidak urut. Kalau misalkan kita ingin mengurutkan, kita bisa drag sini misalkan. Oke. Jadi ini sudah urut. Di tab scene ini kita bisa menambahkan scene baru, misalkan tidak gunakan insert scene, kita bisa tambahkan di sini scene baru. Misalkan di sini saya nambahkan scene 5. Oke, sepertinya tadi karena saya buat tadi tidak urut, itu karena saya membuat scene, misalkan scene 2 itu di setelahnya scene 3, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tambah scene, kita harus lihat dulu untuk scene-nya itu ada di scene berapa. Oke, di sini kita sudah urut. Lalu kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk objek apa gitu di sini. Misalkan di sini saya tambah frame seperti ini. Oke. Selanjutnya kita juga bisa duplicate scene 4. Misalkan scene 4 ini akan saya duplicate. Oke, jadi ada scene 4 copy. Ini duplikat dari scene 4. Dan nanti ini kontennya sama. Tapi kita bisa mengubah untuk scene 4. Misalkan di sini jalurnya saya pindah. Oke, seperti ini. Oke, jadi scene 4 nanti kita buat berbeda dengan yang scene 4 copy. Oke. Jadi kalau dijalankan nanti akan diurutkan berdasarkan yang paling depan, yaitu scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, kemudian scene 4 copy, dan scene 5. Kemudian kita juga bisa menghapus scene yang tidak perlu. Kalau misalkan ada yang tidak perlu, misalkan ini ada 2 ini tidak perlu, misalkan ini untuk scene 5 saya hapus. Nah, di sini ada pesan, "Are you sure to want to delete the selected scene?" Jadi ketika kita delete ini, kita tidak bisa mengembalikan lagi untuk scene yang sudah kita buat. Jadi sangat hati-hati ya kalau misalkan kita ingin menghapus scene. Kita oke, kemudian untuk yang 4 juga kita delete. Oke. Kemudian kita juga bisa, ya tadi kita bisa urutkan
misalkan ini scene 2, kemudian ini scene 4, kemudian ini scene 3, scene 1. Oke, kita urutkan. Kalau misalkan kita tes movie, maka hasilnya yang pertama adalah scene 2. Kemudian nanti akan menjalankan scene 4. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menjalankan scene 3, lalu yang terakhir adalah scene 1. Oke, seperti ini. Oke, kita balikan lagi untuk urutannya. Dan kita juga bisa mengubah nama dari scene. Misalkan klik 2 kali seperti ini. Kita bisa ubah untuk, misalkan adegan pertama itu adalah, misalkan kita namai pembukaan. Kemudian adegan kedua misalkan ini di rumah. Oke, seperti ini. Kemudian adegan yang ketiga waktu misalkan di sekolah. Dan yang keempat adalah ending, atau misalkan saya kasih nama happy ending. Nah, untuk nama dari scene kita juga bisa membuatnya, misalkan ada spasi seperti ini, jadi tidak apa-apa. Oke, jadi ini untuk scene pembuka di rumah, kemudian sekolah, dan yang terakhir adalah happy ending. Nah, di sini apa ya namanya? Kita bisa memanipulasi scene berdasarkan urutan nanti CSS. Maaf, bukan, yaitu ActionScript. Kebiasaan edit CSS. Maksudnya adalah ActionScript 2. Oke, di sini nanti akan kita urutkan berdasarkan ActionScript 2 untuk scene. Jadi kita bisa membuka scene mana saja, lalu kemudian tidak selalu berurutan seperti ini. Oke, contohnya saya akan ke scene pembuka, atau ya pembuka ini, kemudian saya akan tambah layer, lalu di akhir layer kita kasih keyframe, dan kemudian kita buka yang namanya action dari tab action ini untuk menyimpan pemrograman ActionScript. Jadi buat teman-teman yang belum ada actionnya di tab sini, kita bisa lihat di view, kemudian action atau F9. Jadi untuk yang keyframe ini di 80 kita kasih misalkan go to and play. Kemudian nama scene yang dituju, misalkan saya akan menuju ke sekolah dulu. Jadi kita beri judul ini adalah sekolah. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita menuliskan yang namanya scene, kemudian kita ikuti dengan dimulai berdasarkan frame berapa. Misalkan ini frame 1 seperti ini. Oke, kemudian kita kopas ini. Setelah kita menuju ke scene sekolah, untuk ActionScript tadi scene sekolah, maka kita menuju scene sekolah, kemudian kita beri layer baru dan kita beri keyframe seperti halnya yang tadi. Kemudian kita kopas. Setelah kita menuju ke scene sekolah, kita akan menuju ke scene rumah atau di rumah seperti ini. Kita mulai dari frame 1, lalu kemudian setelah itu kita ke scene di rumah, sama. Jadi kita bikin keyframe, kemudian kita kopas lagi sini, dan yang terakhir setelah sampai di rumah kita menuju ke scene happy ending seperti ini. Oke, kemudian kita akan coba untuk jalankan, kita tes movie. Nah, ini untuk scene 1 pembukaan. Nah, dia akan menuju ke scene 3. Setelah scene 3 selesai, dia menuju ke scene 2. Dan yang terakhir, dia akan menuju ke scene 4. Lalu kembali lagi ke scene 1. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa menuju ke scene mana saja menggunakan ActionScript. Oke, seperti ini. Jadi keuntungan dari ActionScript ini adalah kita bisa memanipulasi apa saja yang ada di scene. Misalkan kita akan mulai play misalkan tidak dari frame 1, misalkan dari frame 20
20, misalkan yang lainnya ini frame 30, kemudian yang happy ending ini maaf, happy ending ini nggak ada ya, ini nggak ada frame-nya. Oke, yang ini coba. Oke, ini yang frame 20 tadi. Jadi kita juga bisa membuat action berdasarkan tombol, misalkan on release. Kemudian kita bisa berikan perintah seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita membuat tombol, lalu kita isikan perintah seperti ini. Oke, karena ini bukan tombol, jadi tidak bisa menggunakan on release seperti ini. Jadi sangat berguna kalau misalkan kita membuat media pembelajaran, kemudian yang scene ini kita kasih yang pertama itu pembukaan, kemudian stop, ada tombol, kemudian nanti ketika diklik nanti akan menuju ke scene misalkan sekolah atau menu atau materi, kita ganti seperti itu, kita akan menuju materi. Lalu kemudian di scene materi ada stop lagi, button, kembali lagi ke scene menu utama, misalkan seperti itu. Oke, itu tadi untuk tutorial dari scenes atau adegan di Adobe Flash. Jadi bisa dipraktekkan buat teman-teman yang ingin belajar tentang scenes. Dan akhirnya sampai jumpa.